perkutut yang tidak baik dipelihara atau sifatnya pemilih. Nah, itu kan kawan, apa aja? Mari kita bahas bersama nama-namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini dan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini mau meneruskan untuk pembahasan kemarin untuk permintaan atau request dari Om Ridho ART official yang kemarin request tentang perkutut pemilih dan yang tidak pemilih. Jadi untuk yang kali ini mau membahas tentang burung perkutut yang pemilih, dan ada yang bilangnya perkutut yang tidak baik dipelihara, tapi tepatnya ya pemilih karena ada yang cocok. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau membahas tentang burung perkutut yang kurang baik dipelihara atau ada yang bilangnya tidak baik dipelihara. Dan langsung aja untuk yang pertama itu Bromo Kolo. Nah, itu Bromo Kolo itu seperti apa? Bromo Kolo itu jarinya 10 warna putih semua. Jari 10 warna putih semua. Jadi ini itu kalau Bromo Kolo itu jarinya 10, bukan 8. Dan untuk berikutnya itu Bromo Labuh Geni. Nah, ini Bromo Labuh Geni itu seperti apa? Jadi untuk ules itu merah, merahnya itu merah napas. Kalau dibilangnya itu merahnya merah seperti batu bata, seperti merahnya batu bata yang agak kecoklatan, ada merah banget lah, merah. Terus ada yang bilangnya itu, kalau Mbak dulu bilangnya seperti bulu kuda. Nah, itu bulu kuda dan ulesnya tidak merata. Bromo Labuh Geni. Jadi ini cuman semburat-semburat gitu. Merahnya itu merah semburat-semburat, tidak merata atau berentang-berentong. Dan untuk berikutnya yang tidak baik dipelihara itu Bromo Sulur. Nah, kalau Bromo Sulur itu seperti apa? Nah, kalau Bromo Sulur sesuai dari leluhur dulu itu Bromo Sulur itu ules itu semua bang. Jadi semua bang, jadi kemerah-merahan tapi semuanya. Nah, ini semuanya agak kemerah-merahan. Itu Bromo Sulur. Kalau sekarang terkenalnya yang pada disebutkan sekarang itu kalau Bromo Sulur itu yang bilangnya ada kotorannya memanjang atau ada semacam cacing apa-apa gimana, itu yang sulur itu. Tapi kalau menurut Mbah dulu, yang dari Mbah dulu itu untuk semu untuk ules warnanya semu merah. Dan untuk berikutnya itu Bromo Kokop. Nah, ini Bromo Kokop itu seperti apa? Bromo Kokop itu
muka semu putih. Terus untuk paruh, tapi di bagian dalam atau paruhnya itu juga semu putih. Dan putihnya ini putih, bukan putih mengkilap atau putih halus, tapi seperti putih kapur. Jadi kapur gimana ya, kayak bedak tapi enggak mengkilap, seperti putihnya putih kapur. Itu untuk muka semuanya semu putih sampai ke paruh. Paruhnya juga seperti ada putih-putih kapur gitulah, kapur-kapur kurang ya, enggak mengkilap. Itu untuk Bromo Kokop. Dan untuk berikutnya itu Durga Nguwuh. Nah, ini untuk suara, untuk manggung. Durga Nguwuh. Nah, Durga Nguwuh itu yang bunyinya di tengah malam. Di tengah-tengah malam itu bunyi. Dan ini juga terus menerus setiap malam, bukan malam-malam tertentu, tapi setiap malam, setiap tengah malam. Tapi untuk siangnya tidak manggung, atau paginya, sorenya, siangnya tidak manggung, dan manggungnya hanya di tengah malam. Dan dengan catatan tidak ada pencahayaan atau tidak ada lampu. Kalau ada lampu ya masih wajar-wajar saja. Ini untuk Durga Nguwuh. Dan untuk berikutnya itu untuk masih di Anggungan, itu Durga Ngerik. Nah, ini Durga Ngerik itu seperti apa? Durga Ngerik itu untuk siang malam itu selalu bunyi. Jadi bunyinya itu enggak karuan. Siang malam itu selalu bunyi. Dan ini juga ada catatan, yang dimaksud ini untuk burung yang sudah mapan ya kan, yang sudah mapan. Yang dimaksud mapan itu yang sudah bunyi atau sudah manggungnya itu sudah mapan lah, ibaratnya mapan. Gimana mapan ya, bukan perkutut, biasanya sudah tua, sudah menginjak tua lah, menginjak tua. Dan untuk berikutnya itu Sangga Buwana. Nah, ini Sangga Buwana. Itu Sangga Buwana itu dari bulu itu ada satu helai bulu di punggung. Nah, di punggung. Kalau yang di dekat punggung tapi pinggir masih di bagian sayap itu kan namanya sangga. Kalau yang di pas punggung, di bulu kecil, di punggungnya ada bulu putih satu, nah itu namanya Sangga Buwana. Itu tidak baik dipelihara atau kurang baik dipelihara, dipemilih. Dan untuk berikutnya Cendolo Sabdo. Nah, ini juga ada yang bilang tidak baik dipelihara, ada yang baik dipelihara atau yang pemilih. Tapi gini, yang saya sebutkan itu dari perdagangan dari Mbah dulu, itu termasuk kurang baik dipelihara. Itu Cendolo Sabdo. Itu yang dicirikan itu di leher tapi di bagian bawah atas. Jadi gimana ya, bawah atas, yang di lurik tapi lurik yang di atas atau di pinggir, tapi yang bagian lurik, bukan di bagian yang halus. Kalau yang bagian leher halus itu Gendawa Sabdo. Kalau yang di luriknya itu namanya Cendolo Sabdo. Ini berdasarkan dari Mbah dulu. Terus untuk berikutnya itu Wisnu Tinundung. Wisnu Tinundung itu dari semuanya hitam, ulas bulunya itu hitam sampai ke genta itu semu hitam dan tidak merata, hitamnya juga berentang-berentong. Terus untuk yang berikutnya itu lembu rawan.
lemburawan. Nah, lemburawan itu seperti apa? Nah, ini yang pada ditanyakan kawan-kawan biasanya ini. Lemburawan ini dicirikan dengan bulu berumbun. Nah, berumbun itu bulunya itu sebetulnya kurang sehat. Bulu berumbun. Kalau yang dibilang bulu berumbun itu bulunya putih tapi tidak semuanya putih. Satu bulu, satu helai bulu itu putihnya tidak semua. Itu namanya rembulan. Tapi ini dengan catatan kalau sudah dicabut tumbuhnya begitu lagi, dicabut ataukah sudah rontok tapi tumbuhnya masih berumbun lagi, itu yang namanya lemburawan. Tapi kalau biasanya kalau bulu yang tidak sehat itu setiap dicabut atau rontok bulu nanti tumbuhnya normal lagi. Dan untuk berikutnya itu sengkolopipit. Sengkolopipit atau dibilangnya itu kelabangka pipit. Nah, ini untuk cek apa ya, yang bagian sayap dalam tapi di ujung di mana ya, yang di sikutnya atau di cangklakan. Nah, di cangklakannya itu berwarna putih. Nah, itu warnanya putih. Nah, kawan-kawan, mungkin ini aja dulu untuk membahas tentang perkutut yang tidak baik dipelihara atau yang kurang baik pelihara. Dan ada yang bilangnya ini sebetulnya itu burung pemilih dan burung sangat pemilih. Semuanya burung bagus dipelihara, terkecuali yang pemilih seperti yang kita sebutkan tadi. Baik kawan-kawan, mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk koreksinya. Kalau ada yang mau mengoreksi silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.